semua, ketemu lagi sama host kesayangan kalian. Hai, Ami des. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Walaupun keadaannya lagi parah-parahnya gini nih, kita harus tetap semangat. Gambatte ne, minna. Biar kalian gak bosan karena kebanyakan stay at home, Ami ada beberapa rekomendasi anime keren lagi nih. Nah, di video kali ini Ami udah ngelis beberapa anime dengan MC Overpower yang pasti bakalan menarik dan seru buat kalian ikutin. Tapi sebelum masuk ke listnya, like dan subscribe dulu ya channel Loli Indo, biar aku lebih semangat lagi upload video baru. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Di suatu pagi seperti biasanya, Akira Shiroyanagi, seorang siswa sekolah menengah yang menyukai game dan kompeito, tiba-tiba terseret ke medan perang oleh seorang gadis setengah kucing yang imut dan misterius. Dia menyebut dirinya Myung. Dalam gambaran awal, dunia di anime ini terlihat familiar. Yap, mirip-mirip anime No Game No Life. Jadi akan banyak permainan strategi yang akan ditampilkan. Di sana, Akira dan para peserta lainnya diberitahu bahwa mereka telah dicoret dari daftar keluarga, sedang terlibat dalam satu eksperimen dan memperoleh kekuatan tertentu. Dalam dunianya saat ini, Akira bertekad untuk memenangkan permainan dengan kekuatan barunya dan menghancurkan organisasi yang bertanggung jawab atas eksperimen ini. Berbekal kekuatan yang tidak diharapkan oleh siapapun dan keterampilan otaknya dalam menyusun strategi, periode baru pertempuran intelijen pun dimulai. Pada tahun 1863, Izumi no Kame Kasenada dan rekannya Horikawa Kunihiro tiba di zaman Edo dari masa depan untuk menyelidiki laporan tuan mereka tentang invasi musuh yang akan datang. Sebagai manifestasi humanoid dari pedang Toshitsu Hijikata yang terkenal, mereka telah ditugaskan untuk melindungi sejarah dari tentara retrograde yang berusaha mengubahnya. Dalam perjalanan misi ini, tentara retrograde muncul terus-menerus yang membuat Izumi no Kame Kasenada dan Horikawa Kunihiro kewalahan dalam menghadapi musuh mereka. Walaupun kuat, mereka jelas kalah dalam jumlah. Tidak lama kemudian, tuan mereka datang dan segera meminta bantuan pada pendekar pedang lainnya. Mereka terus-menerus bertempur melawan pasukan misterius selama periode Bakumatsu. Namun perjalanan mereka tidak akan mudah. Penuh dengan darah, pengorbanan dan pengkhianatan di era yang menyerang hati serta kemanusiaan mereka. Disinilah Izumi no Kame Kasenada dan Horikawa Kunihiro terpaksa untuk membuat keputusan yang tepat agar tetap menjaga sejarah yang ada. Pada tahun 2027, video game Phantasy Star Online 2 sangat populer di Sega Academy. Setiap siswa mengikuti tren dalam memainkan game ini, kecuali Itsuki Tachibana, seorang siswa berpengetahuan luas yang tidak bermain video game. Karena popularitasnya, game tersebut saat ini sedang diteliti di Akademi Sega untuk memastikan ada atau tidaknya dampak negatif pada siswa. Untuk menyangkal hal tersebut, Rina Izumi selaku ketua OSIS yang perfeksionis membuat laporan dan bereksperimen dengan menunjuk Itsuki Tachibana sebagai wakil ketua OSIS serta menugaskannya untuk bermain game tersebut dan tetap mempertahankan nilainya. Karena menurut Rina Izumi, game Phantasy Star Online 2 ini merupakan bentuk dari perkembangan komunikasi global yang disebut Ethernet. Dibantu oleh beberapa temannya, sekarang Itsuki Tachibana harus belajar bermain game tersebut, menyelesaikan tiap misi dengan bertarung, dan meningkatkan levelnya. Itsuki juga berkewajiban untuk melaporkan temuan hariannya dari permainan ke Rina dan menganalisis manfaatnya. Sekarang nasib Phantasy Star Online 2 ada di tangannya. Amakawa Haruto adalah seorang pemuda yang meninggal sebelum bersatu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang 5 tahun lalu. Rio adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di daerah kumuh yang ingin membalaskan dendam atas ibunya yang dibunuh di depan matanya ketika dia berusia 5 tahun. Bercerita tentang dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Untuk beberapa alasan, ingatan dan kepribadian Haruto yang seharusnya mati bisa dibangkitkan di tubuh Rio. Saat keduanya bingung tentang ingatan dan kepribadian mereka yang menyatu, Rio memutuskan untuk hidup dan
dan berjuang di dunia yang baru ini. Dalam ingatan Haruto, Ryo membangkitkan kekuatan khusus yang tidak diketahui, dan sepertinya jika dia menggunakannya dengan baik, dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik juga. Namun sebelum itu, Ryo harus menghadapi kejadian penculikan seorang putri, kerajaan Bertram tempat dia tinggal. Setelah menyelamatkan sang putri, Ryo mendapat beasiswa di Royal Academy, sebuah sekolah untuk orang yang kaya dan berkuasa. Menjadi yatim piatu yang miskin dan selalu dipandang rendah mengharuskan Ryo untuk berjuang di akademi tersebut. Dunia berada di tengah-tengah revolusi industri ketika makhluk mengerikan muncul dari virus misterius. Mereka merobek daging manusia untuk memuaskan nafsu mereka yang tidak pernah berakhir. Satu-satunya cara untuk membunuh makhluk-makhluk yang disebut sebagai Kabane ini adalah dengan menghancurkan hati mereka yang berlapis baja. Namun jika digigit oleh monster ini, korbannya akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, karena mereka akan menjadi barisan monster atau mirip dengan zombie. Hanya peradaban yang paling kuat yang selamat dari kekacauan ini. Seperti halnya Pulau Hinamoto di mana umat manusia telah menciptakan tembok besar untuk melindungi diri mereka dari gerombolan Kabane yang tak ada habisnya. Satu-satunya jalan menuju benteng raksasa ini adalah melalui kereta lapis baja berat yang digerakkan dan dibangun oleh pemuda seperti Ikoma. Setelah menciptakan senjata kematian yang dia yakini akan dengan mudah menembus jantung Kabane, Ikoma dengan penuh semangat menunggu hari di mana dia bisa bertarung menggunakan penemuan barunya. Bagaimanapun kesempatan akan datang lebih cepat dari yang dia harapkan. Dahulu kala Raja Orphelia bernama Kyle mengalahkan Raja Iblis Engmon dan membawa perdamaian ke dunia. 100 tahun kemudian setan mulai terlihat di dunia dan sekali lagi mengancam umat manusia. Ekspedisi kepanduan dikirim untuk memverifikasi klaim, tetapi hanya satu anggota yang kembali. Sementara itu, Raihit, pemimpin kelompok tentara bayaran Dark Elf, berencana mengambil alih Orphelia untuk membalaskan dendam terhadap manusia yang meninggalkan ras mereka 1 abad yang lalu. Kesatria manggang bernama Castle ditemani oleh pendeta Frey berangkat untuk menyelamatkan Klaus, seorang teman lama yang hilang dalam misi tragis. Namun di sepanjang jalan, Castle menemukan fakta bahwa dia adalah putra Raja Kyle yang dihormati dan satu-satunya yang dapat menggunakan pedang suci Aya, yaitu pedang yang digunakan untuk membunuh Raja Iblis. Dibantu oleh teman-temannya, kesatria muda harus memulai pencarian berbahaya, membuka segel pedang dan mengakhiri ketakutan yang ditanamkan oleh iblis. Perjalanan Castle untuk membawa harapan bagi umat manusia dan sumpah Raihit untuk membalas dendam terjalin. Nasib apa yang mungkin menunggu mereka ya? Anime ini bercerita tentang planet barat dan planet timur. Pada suatu waktu, kedua sisi terikat oleh Dragon Pulse yang membentang di langit. Peradaban yang dulu telah makmur, kini telah berubah menjadi mimpi mengerikan karena kobaran api perang yang tak pernah padam. Kedua planet pun harus dilanda peperangan tiada akhir. Kembalinya teknologi super canggih yang dikenal sebagai harta suci dapat merevolusi tatanan dunia. Nobunaga Shiboro adalah pewaris negara timur Owari. Dia dianggap terlalu bodoh dan riang oleh banyak orang, termasuk teman-temannya. Nobunaga dianggap pengganggu bahkan oleh ayahnya sendiri. Dari planet barat terdapat seorang gadis bernama Jane Kagura the Art. Jane memiliki penglihatan masa depan yang akan menyelamatkan dunia. Dia pun memulai perjalanan ke planet timur dengan Leonardo da Vinci. Di perjalanan, mereka terkena serangan antar konfrontasi militer. Selang beberapa kejadian, Nobunaga datang dan menyelamatkan mereka dengan mengambil kendali mecha Leonardo. Jane menduga bahwa Nobunaga mungkin adalah raja penyelamat yang selama ini ia cari. Suatu hari, Yuta Hibiki terbangun di kamar Rika Takarada dan menyadari dua hal. Yang pertama, dia tidak memiliki ingatan. Dan yang kedua, dia dapat mendengar suara misterius memanggil namanya dari ruangan terdekat. Kemudian ia bangun dan mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata ia menemukan robot yang memperkenalkan dirinya sebagai Hyper Agent Gridman. Rika sendiri tidak bisa mendengar Gridman. Tiba-tiba monster raksasa lain muncul di kota dan mulai membuat kekacauan. Di tengah kebingungannya, dia muncul di tengah pertempuran dan dipaksa untuk melawan para monster mengerikan itu. Bersama dengan Rika dan teman sekelasnya, Sho Utsumi, Yuta membentuk aliansi Gridman untuk mengalahkan monster yang mengganggu kota dan menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kemunculan mereka.
Pada tahun 1930, vampir telah menyusup ke kehidupan manusia di Tokyo. Karena jumlah korban terus meningkat akibat serangan vampir, otoritas kota memutuskan untuk menyewa Jaeger, kelompok individu yang ditugaskan oleh Fish Shipping Company untuk memburu vampir di seluruh dunia. Jaeger melawan vampir dengan kotak alat musik untuk menyamarkan identitas mereka. Yuli, prajurit Jaeger yang paling terampil, adalah satu-satunya yang selamat dari serangan vampir di desa asalnya. Dengan kekuatan yang diberikan oleh darah manusia serigala, ia bekerja sama dengan timnya untuk membantu masalah vampir di Tokyo. Meskipun dengan dalih membantu polisi, Jaeger sebenarnya melawan vampir untuk memperebutkan tabut Sirius. Yuli dan teman-temannya harus bertarung dan berjuang menemukan artefak tersebut sebelum para vampir dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan mereka. Terdapat dunia yang penuh dengan naga dan penyihir di kota Eridana. Setengah wilayahnya di Kekaisaran Naga Taberun dan setengahnya lagi di aliansi 7 kota Lapetodes. Setiap setengah dari wilayahnya dipisahkan oleh sungai Orielal. Di dunia yang dipenuhi oleh penyihir ini, ada kemampuan khusus yang disebut Jushiki, yaitu reaksi kimia yang ditambah oleh senjata khusus yang menyebabkan efek seperti mantra sihir. Senjata khusus ini disebut senjata staff sihir. Para penyusun mantra menggunakan rumus mantra ini untuk bertarung melawan makhluk yang menimbulkan ancaman bagi manusia seperti naga, Aion, atau Enormous. Cerita berfokus pada dua karakter utama, Gaius Sorrel, seorang penyihir yang kurang beruntung, dan Jujina Eshlobiu, penyihir cantik namun kejam yang bekerja menjadi pemburu. Suatu hari mereka mendapatkan permintaan aneh, yaitu menjadi penjaga keamanan untuk festival besar yang diadakan oleh Moldin, penguasa kerajaan mereka. Saat itulah pembunuhan berantai misterius dari penyihir Jushiki dimulai. Nah, itu tadi list rekomendasi anime yang pastinya seru menurut Ami. Beberapa anime di atas grafik dan storynya bagus loh. Walaupun anime lama, tapi nggak usah ragu deh. Jadi wajib banget buat kalian tonton buat nemenin hari-hari membosankan kalian. Hari-hari Ami juga membosankan kok. Oh iya, kalian juga bisa request rekomendasi anime di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!